Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen perubahan yang kali ini akan mempresentasikan mengenai materi dari kelompok 5 yaitu kepemimpinan perubahan. Dengan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Ozalan Velayati, lalu Risti Pratami, dan yang ketiga ada Tiara Wilda Anantika. Ya, untuk materi kali ini ada beberapa topik bahasan, di sini ada 7. Topik bahasan pertama yaitu kepemimpinan dalam perubahan strategis. Kedua, kepemimpinan dalam perubahan fundamental. Ketiga, kepemimpinan berbasis kultural. Keempat, strategi pemimpin perubahan. Yang kelima, peran pemimpin perubahan. Yang keenam, penyakit dalam kepemimpinan. Dan ketujuh, pelajaran pada pemimpin perubahan. Untuk yang pertama, langsung saja saya jelaskan mengenai kepemimpinan dalam perubahan strategis. Kepemimpinan dalam perubahan strategis itu dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi atas berubahnya diri seorang individu atau seseorang terlebih dahulu, lalu kemudian akan diikuti oleh berubahnya organisasi itu sendiri atau secara luas. Perubahan strategis ini menyangkut hal yang lebih struktural, bukan esensi atau dasar. Strategi dalam perubahan organisasional sekolah dapat dijalankan dengan beberapa perhatian, di antaranya A. Melakukan percepatan perubahan strategis di masa depan. B. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah harus menjadi motor penggerak dalam perubahan yang dilakukan guna menciptakan animo atau persepsi yang tegas terhadap perubahan yang dicanangkan. C. Menyusun langkah atau prosedur yang jelas dalam strategi perubahan yang akan dilakukan. D. Menyeimbangkan entitas perubahan dan sifat kontinuitas. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepuasan sumber daya manusia sekolah. Lalu topik bahasan kedua yaitu kepemimpinan dalam perubahan fundamental. Perubahan fundamental ini dibanding perubahan strategis itu lebih bersifat pokok atau mendasar. Kalau perubahan strategis itu lebih struktural, tapi kalau perubahan fundamental ini lebih pokok atau mendasar dari aspek-aspek perubahan organisasi itu sendiri. Fundamental dapat diartikan sebagai sifat suatu hal atau entitas yang merupakan dasar, pokok, inti, esensi dari organisasi. Jadi yang berubah adalah secara fundamentalnya, dasar pokoknya. Seperti visi, misi, atau tujuan sekolah, atau juga bisa yang berubah adalah profil sekolahnya, seperti itu. Perubahan fundamental diartikan sebagai transformasi atau metafora terhadap perihal yang sangat mendasar dari suatu hal, sehingga keseluruhan dari hal tersebut akan ikut berpengaruh. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam perubahan fundamental adalah yang pertama envisioning, yang kedua activating, yang ketiga supporting, yang keempat implementing, yang kelima ensuring, yang keenam recognizing. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Untuk subbahasan yang ketiga yakni kepemimpinan berbasis kultural. Menurut Mala dan kawan-kawan tahun 2021, kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai suatu seni di mana pemimpin itu akan mengarahkan minat dan sikap percaya diri kepada anggotanya sehingga mereka itu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Adapun untuk kepemimpinan berbasis kultural ini mengedepankan bagaimana seorang pemimpin itu menggunakan gaya kepemimpinannya yang selaras dengan adanya tuntutan perubahan. Jadi, ada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Sehingga ia perlu untuk menciptakan suatu budaya organisasi yang terencana dan juga terstruktur. Harapannya agar ketika kegiatan perubahan ini berlangsung, maka seorang pemimpin mampu mengkondisikan dirinya dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Menurut Suhartono dan kawan-kawan tahun 2021, gaya kepemimpinan yang berbasis kultural ini termasuk di dalamnya mengandung nilai budaya demokratis, dapat menjadikan suatu organisasi itu lebih meningkat prestasi kinerjanya. Subbahasan yang keempat yakni strategi pemimpin perubahan. Sebenarnya apa saja strategi dari pemimpin perubahan dalam suatu organisasi?
Menurut Kanker dalam Cameron dan Green tahun 2012, strategi yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menghadapi suatu proses perubahan organisasi yaitu ada 7 strategi yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi diharapkan seorang pemimpin itu mampu menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi yang ia pimpin. Lalu yang kedua, melakukan tantangan terhadap kebijaksanaan organisasi yang berlaku. Adanya pemberlakuan tantangan berdasar kebijaksanaan ini diharapkan dapat mengukur ketahanan organisasi dalam menghadapi suatu proses perubahan yang terjadi. Lalu strategi yang ketiga ini yaitu mengkomunikasikan sejumlah aspirasi yang dinilai menarik. Seorang pemimpin organisasi pada dasarnya memang harus melakukan komunikasi yang interaktif dengan para anggota tim dari perubahan. Adanya komunikasi yang aspirasi ini dalam mengedepankan nilai-nilai inovatifnya, nilai-nilai menariknya, nilai-nilai kreatifnya ini dapat digunakan sebagai cara atau strategi untuk menghadapi proses perubahan yang terjadi. Lalu yang keempat, menciptakan koalisi atau kerjasama. Adanya koalisi ini dapat membantu seorang pemimpin dalam mendukung kegiatan perubahan yang terjadi di organisasi. Karena apa? Adanya kerjasama, adanya integrasi antara pemimpin dengan pihak luar ataupun pihak di dalam suatu organisasi itu sendiri dalam menghadapi proses perubahan ini akan menjadikan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi dapat terkoordinasi dengan baik karena ada suatu komunikasi dari 2 atau 3 pihak yang memang terlibat dalam proses perubahan ini. Lalu yang kelima, melakukan pengalihan kepemilikan ke dalam tim kerja. Dan yang keenam, belajar untuk bertahan. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat belajar untuk bertahan ketika menghadapi proses perubahan suatu organisasi. Dan yang ketujuh itu menjadikan semua organisasi sebagai seorang pahlawan. Untuk poin yang ketujuh ini menjadikan semua orang sebagai seorang pahlawan agar nantinya mereka itu lebih merasa dihargai ketika menghadapi proses perubahan dari suatu organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Untuk topik pembahasan selanjutnya adalah peran pemimpin perubahan. Peran pemimpin sangat penting dalam proses perubahan suatu organisasi atau lembaga, karena berhasil tidaknya perubahan dalam organisasi ditentukan oleh pemimpin. Berikut ini peran pemimpin perubahan menurut para tokoh. Menurut Liu dalam Mangunjaya tahun 2021, peran pemimpin perubahan terbagi menjadi 2, yaitu menjual perubahan dan mengimplementasi perubahan. Menjual perubahan artinya seorang pemimpin mengkomunikasikan mengenai hal-hal tentang perubahan yang akan dilakukan dalam organisasi. Sedangkan mengimplementasi perubahan artinya pemimpin mendorong anggotanya untuk menerima dan mengimplementasikan perubahan yang telah direncanakan supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Anderson dan Anderson dalam Mangunjaya tahun 2021, peran pemimpin perubahan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus siap untuk menjawab dan menerangkan hal-hal yang terkait dengan perubahan organisasi yang mana sesuai dengan salah satu perannya dalam perubahan. Yang kedua, mengimplementasikan perubahan seperti memberdayakan dan mengarahkan anggota organisasi. Yang ketiga, peran pemimpin perubahan juga untuk mengevaluasi dan memonitor jalannya perubahan organisasi. Kemudian, menurut Ulrich dalam Mangunjaya tahun 2021, terdapat 4 peran pemimpin perubahan, yaitu katalis,
fasilitator, perancang, dan demonstrator. Katalis di sini artinya seorang yang memiliki ide dan keinginan besar untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Fasilitator artinya seorang pemimpin membantu memfasilitasi apa saja yang diperlukan dalam proses perubahan organisasi tersebut. Perancang artinya pemimpin memiliki peran untuk membuat rancangan suatu sistem yang baru untuk perubahan organisasi. Dan yang terakhir, demonstrator artinya seorang pemimpin menjadi panutan anggotanya dalam proses perubahan. Kemudian, menurut Palmer, dalam Mangunjaya tahun 2021, peran pemimpin terbagi menjadi 6 peran, yaitu yang pertama direktor, artinya pemimpin perubahan memiliki karakteristik yang cenderung direktif, seperti membuat pembagian tugas pada anggotanya dan mengklarifikasi target kinerja. Yang kedua, navigator, artinya pemimpin mengarahkan proses perubahan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, caretaker, pemimpin selalu menjaga organisasinya dari tekanan luar organisasi. Yang keempat, coach, artinya seorang pemimpin perubahan yang dapat menginspirasi, memiliki karisma, mengembangkan rasa percaya diri anggotanya, menetapkan tujuan, dan merangsang harapan yang tinggi. Yang kelima, penerjemah, artinya seorang pemimpin perubahan dapat menampung saran dan kritikan serta mengumpulkan informasi-informasi supaya dapat digunakan untuk dasar mengambil keputusan. Dan yang keenam adalah nurture, artinya pemimpin perubahan berperan untuk memelihara organisasi agar tetap kondusif dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, ada peran kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, pemimpin yang visioner. Kepala sekolah seharusnya dapat bekerja sama dengan guru dan staf sekolah untuk dapat menentukan langkah-langkah, target, kebijakan, dan arah yang harus ditempuh dalam menghadapi perubahan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, penanggung jawab semua program. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab semua program dan kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pendamping. Artinya, kepala sekolah harus memberikan contoh kepada guru dan staf ketika terjadi perubahan. Yang keempat, sebagai motivator. Kepala sekolah memberikan motivasi, seperti memberi semangat dan dukungan kepada warga sekolah supaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kelima, sebagai partner kerja. Artinya kepala sekolah dan warga sekolah bersama-sama menjalankan perubahan-perubahan yang ada. Pembahasan selanjutnya adalah penyakit kepemimpinan. Penyakit kepemimpinan merupakan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemimpin yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi yang sudah ditetapkan. Penyakit kepemimpinan yang pertama adalah pemimpin tidak mau mendengarkan. Seorang pemimpin yang tidak mau mendengarkan nasihat, kritikan, saran, tanggapan, serta ide orang lain. Seseorang tersebut bersikukuh untuk menggunakan idenya tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Yang kedua,
pemimpin tidak mau mengimplementasikan apa yang telah dikatakan. Artinya, ketidaksesuaian perkataan pemimpin dengan apa yang dilakukan. Pemimpin terlihat tidak berprinsip dan konsisten. Yang keempat, pemimpin yang mengintimidasi. Di sini anggota tidak dibebaskan untuk berpendapat, sehingga menjadikan lingkungan kerja yang kurang sehat. Yang kelima, pemimpin yang mendemoralisasikan. Artinya, pemimpin tidak mudah memberikan pujian tetapi suka mengkritik, sering mencurigai anggotanya, dan menghilangkan harga diri bawahannya. Yang keenam, pemimpin yang gagal menciptakan arah. Artinya, pemimpin yang tidak melakukan pertimbangan perubahan lingkungan akan menimbulkan ketidakpastian arah. Yang ketujuh, pemimpin yang tidak mengembangkan kualitas anggotanya. Menurut pemimpin, hal ini terlalu membuang waktu. Yang kedelapan, pemimpin yang puas terhadap dirinya. Pemimpin yang puas terhadap dirinya ini merupakan orang yang tidak dapat menggunakan kekuasaan potensial. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah pelajaran pemimpin perubahan. Pembelajaran pemimpin perubahan yang perlu dicermati yaitu yang pertama, mampu mewujudkan perubahan yang telah direncanakan. Seorang pemimpin harus dapat menciptakan perubahan-perubahan yang signifikan dan sesuai dengan apa yang tengah terjadi di sekolah. Yang kedua, memiliki visi misi yang jelas dan berintegritas tinggi. Kepala sekolah benar-benar mantap dalam menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan berbagai langkah atau kegiatan sesuai visi misi, maka tujuan dari perubahan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat mengondisikan belajar jangka panjang dengan budaya kompetitif. Seorang kepala sekolah tentu harus terus belajar, baik dari pengalaman yang sudah terjadi atau hal lain yang dapat mempengaruhi kondisi sekolah dalam menghadapi perubahan-perubahan di era pandemi. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk membuat perubahan. Artinya, ketika seorang kepala sekolah memiliki keterampilan yang tinggi dalam menciptakan perubahan-perubahan yang mampu menjadi solusi alternatif, maka ia akan dapat mencapai tujuan sekolah secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.